Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, untuk aktivitas pagi ini teman-teman, kita tetap harus semangat ya kan, karena untuk mengawali hari yang cerah ini, pagi yang cerah ini, kita memulai aktivitas seperti biasa. Kita buka warung ya teman-teman, kita jaga warung. Nah, inilah kira-kira penampakan warung saya setelah lebaran ya teman-teman. Sudah banyak yang kosong. Semalam memang sudah kita sisip untuk belanjanya, tapi masih kurang juga. Ini namanya habis lebaran, jadi ya modal kita juga udah menipis juga ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengatasi ketika modal kita itu sudah semakin menipis. Jadi bagaimana cara menanganinya, ikuti terus video saya, jangan skip-skip ya teman-teman. Oke, nah, video selanjutnya nanti akan saya terangkan bagaimana cara mengatasi agar usaha kita itu tetap bisa bertahan walau modal kita sudah semakin menipis. Oke, sekidot. Nah, jadi kembali lagi kepada tips yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Jadi kalau saya cara mengatasinya, nah, yaitu karena dagangan saya ini kan campur-campur teman-teman. Jadi macam ada aksesoris, ada sembako, ada juga sendal, ada juga pecah belang untuk kado-kado, pokoknya banyaklah macamnya ya kan. Oke, lanjut untuk yang keterangan tadi ya teman-teman. Ya macam saya ini kan jualannya tadi kan seperti yang saya bicarakan tadi kan campur-campur ya, kayak macam uang modal minyak, itu uangnya kita sendirikan, keuntungannya juga kita sendirikan, macam kayak sendal ataupun sembako, pokoknya itu semua kita sendiri-sendirikan lah. Cara menertibkan menertibkan ekonominya itu seperti itu. Jadi kalaupun kita pakai jalan-jalan itu masih ada dari keuntungan yang satu macam produk. Misalnya kayak dari sendal aja, nah, keuntungan dari sendal ini itu uang yang dari sendal inilah keuntungannya kita pakai untuk jalan-jalan. Jadi stok untuk modal yang lain itu kita tetap kita tahan, jangan sampai kita pakai juga. Nah, jadi yang kita habiskan kadang untuk di yang modal sendal ini, keuntungannya itulah yang kita pakai. Jadi ketika selesai jalan-jalan dan ekonomi kita semakin modal kita berkurang, jadi kita bisa pakai dari modal yang lain, macam kayak keuntungan dari minyak bensin itu ya, nanti kita pakai juga keuntungan dari situ untuk modal kembali lagi diputarkan untuk di sendal. Jadi seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi kita ada timbal baliknya, habis pakai uang keuntungan yang modal yang ini diambil, kita ambil dari keuntungan yang lain juga. Jadi seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Ya, buat kalian yang baru memulai usaha ya mungkin cuman itulah tips kalau saya sih. Mungkin ya teman-teman di rumah mungkin ya berbeda juga caranya ya kan. Makanya itu kadang ada kaleng itu di atas itu untuk tempat duit itu kan uangnya sendiri-sendiri, itu saya pisah-pisahin uang sendiri, aksesoris sendiri, jilbab sendiri, jadi uang kado-kado juga sendiri. Jadi kira-kira mana yang lebih laku ataupun kencang dia laku keras lah barangnya, itulah yang bisa kita gunakan untuk jalan-jalan. Oke ya teman-teman, ya
memang nggak segampang itu sih untuk memutarkan otak. Kadang kita ini yang namanya berdagang ini ya sedikit banyaknya itu tiap hari itu ya mikir gitu, nggak bisa santai gitu, nggak ada santainya sama sekali lah. Tiap hari kita itu selalu mikir, mak besok cemana, besok ini cemana, untuk modal ini cemana, pokoknya gitulah terus lah ya kan. Tapi ya kita jalani aja, kita nikmati aja, karena bersyukur juga sih kalau kita itu ada usahanya, jadi bisa ada tambah-tambahan sedikit selain ada kerjaan dari luar kita kan ya, ada tambah-tambahan sedikit lah setidaknya untuk kegiatan orang rumah di rumah kan gitu. Oke ya teman-teman, karena ini saya juga masih pagi, jadi saya mau belum sarapan pagi, jadi saya mau sarapan sambil sarapan pagi juga lah ya buat videonya. Oke ya, monggo ya teman-teman, ini mohon maaf ini saya sambil makan aja lah ya kan. Jadi kan gini teman-teman, saya itu paling baru jalan 3 bulan kalau nggak salah saya buat YouTube. Ternyata itu nggak gampang ya teman-teman, ngomong langsung depan kamera itu nggak segampang itu. Jadi kadang ya bahasa kita mau bolak-balik, mau terbata-bata, tapi ya saya coba aja lah ya teman-teman supaya terbiasa kan gitu ya, namanya sambil belajar ya kan ya, sambil dokumentasikan juga kegiatan saya. Oke teman-teman, ini karena lokasi warung saya memang pas pinggir jalan, jadi kadang berisik kali suara lalu lalang kendaraan, mohon maaf sebelumnya ya teman-teman. Ini saya sambil makan sarapan lontong campur nasi. Jadinya teman-teman sambil jaga warung, enaknya punya usaha warung di rumah ya. Buat teman-teman juga yang satu profesi sama seperti saya ya, monggo lah, kita harus saling sharing bagaimana cara mengatasi ketika modal kita itu sudah minim atau sempit, bagaimana supaya tetap bisa bertahan warung kita ini ya kan. Kalau saya sih, tips dari saya tadi yang seperti yang saya bilang itu tadi, karena warung saya ini kan banyak barangnya, banyak macamnya yang saya jual. Jadi untuk keuntungan yang masing-masing itulah yang saya pakai untuk jalan-jalan. Misalnya kayak tadi di sendal kan, keuntungan dari sendal itulah yang saya pakai, namun modal sama keuntungan yang produk yang lain itu enggak saya gunakan, tetap saya tahan. Intinya jangan sampai semua itu habis gitu untuk jalan-jalan, karena kalau semua habis modal kita untuk jalan-jalan, wah sana. Karena kalau oke, maaf ya teman-teman, itu tadi anak saya suruh pergi dulu karena saya lagi live. Anak saya belum pakai baju, masih telanjang, jadi saya suruh sama mamanya. Enggaknya orang nggak tahu mamanya entah di mana, di belakang. Ya teman-teman, kita lanjut lagi seperti apa perbincangan tadi ya. Beginilah teman-teman, kira-kira ada masukan lain ya, monggo kalian langsung aja ketik di kolom komentar aja ya kan teman-teman, supaya kita bisa saling berbagi, saling sharing ilmu dalam berdagang itu bagaimana. Karena ya memang macam-macam lah caranya orang itu kan, masing-masing ya kan. Karena ya kalau memang di daerah kalian bagaimana teman-teman caranya ya, saya juga perlu juga ilmunya juga kan gitu. Ini saya sambil sarapan dulu lah ya teman-teman, karena sambil jaga warung juga ya kan. Alhamdulillah sarapan pagi dulu.
Untuk sembako itu juga modalnya nggak bisa ya teman-teman dipakai untuk jalan-jalan, karena sembako itu untungnya yang paling tipis, paling untungnya paling banyak itu 1.000 2.000, ada yang gope. Alah, kalau sembako pokoknya nggak bisa lah untuk dipakai uangnya itu khusus untuk diputarkan lagi di sembako. Tapi kalau macamnya barang-barang yang lain yang saya jual ini masih bisa lah keuntungannya dipakai untuk yang lain, karena untungnya juga agak lumayan lah kalau sendal ini kan gitu per pasangnya. Oke teman-teman, saya juga bingung kadang kalau mau buat konten itu apa lagi yang mau diomongkan. Saya juga wawasan saya juga kurang paham. Saya pelajari dagang ini ya otodidak aja, berjalan mengalir begitu saja tanpa ada belajar. Jadi kita langsung aja terjun untuk membesarkan usaha ini, nggak ada tanpa belajar apa gitu, nggak ada. Cuman cara kita ya seperti itulah, bersama istri saya yang menemani ya. Pokoknya mindsetnya gitu, untuk modal sama keuntungan itu dipisah-pisahkan dia. Karena produk yang kita jual itu juga banyak, ada aksesoris, rokok, kayak macam rokok sama sembako itu kita jadikan satu lah, karena dia satu paket belanjanya. Jadi kayak macam pecah belah itu baru beda, bagian alat-alat tulis, bagian kosmetik, pokoknya ya gitulah teman-teman. Oi, beli apa? Minyak? Yang mana? 13.000. Nanti botolnya pulangkan ya bang? Oh, motornya mau kok situ? Itu corongnya di situ. Oke teman-teman, itu tadi ada orang beli minyak, jadi botolnya dibawa. Nah, seperti itulah ya kan teman-teman. Alhamdulillah kalau minyak kita lumayan agak kencang juga, agak deras, karena depan warung kita itu pas bengkel. Jadi mau itu satu dragon itu mau 1 hari, kadang setengah hari udah habis. Jadi lumayan juga lah keuntungannya, lepas-lepas tuh bayar PLN. Tuh bayar anak sekolah juga ya kan. Gimana teman-teman, ambil jaga warung, ambil sarapan. Itu ya teman-teman, buat kalian yang sudah mengikuti terus video saya ya, monggo saya mohon doa dan dukungannya yang pastinya, yaitu untuk mendapatkan 1000 subscriber dengan cara subscribe, like, dan juga komentarnya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kalian klik juga tombol notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Mohon maaf lah sekali lagi, ini saya sambil sarapan. Oke ya, untuk beberapa hari ini saya tuh ngupload video, memang video perjalanan saya selama liburan pas lebaran semalam ya teman-teman, karena belum ada ngupload untuk video tentang dagang, karena ya selama liburan kita kan itu tutup warungnya. Jadi sayang juga kalau nggak kita abadikan momen-momen itu, momen-momen perjalanan itu. Jadi kita upload pelan-pelan satu persatu. Jadi inilah kita kembali lagi
aktivitas seperti biasa, yaitu berdagang, jaga warung, nanti ya kadang belanja. Ya teman-teman, ya intinya jangan bosen lah mengikuti video saya, walaupun video saya ini masih jelek ataupun apa ya, monggo, pokoknya saya tetap minta sarannya bagaimana supaya saya itu bisa lebih bagus lagi buat videonya, setidaknya bisa menghibur buat kalian semua ataupun buat diri saya sendiri. Oke teman-teman, saya mau lanjut aktivitas yang lain dulu, mungkin video akan saya akhiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tipsnya. Kalaupun ada cara yang lain lagi ya monggo, kita saling sharing-sharing, tukar pikiran supaya saya bisa tahu kan gitu, tips bagaimana cara menangani supaya warung kita itu bisa bertahan walaupun modal kita itu sudah menipis ataupun berkurang kan gitu. Ya teman-teman, mungkin di sana sini ataupun kata-kata saya kurang berkenan ataupun dari tingkah laku saya juga kurang sopan sambil makan gini, ya bukan unsur sengaja ya teman-teman, tapi karena ya memang udah lapar, udah sekitar jam 9 ini, jadi saya lanjutkan konten sambil makan aja. Oke ya teman-teman, mungkin akan saya akhiri. Nah, tonton terus video saya, jangan bosen lah maunya ya kan. Ya, saya mau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sehat semuanya ya.